Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian like videonya dan share ke teman kalian, saudara kalian, atau siapapun di luar sana yang membutuhkan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalian sudah siap menyimak pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi? Kita akan bahas satu persatu dimulai dari struktur teks eksposisi. Teks eksposisi sama seperti teks-teks yang lainnya, mempunyai bagian-bagian atau struktur. Nah, struktur teks eksposisi itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama itu ada tesis atau pembukaan. Nah, pada bagian tesis atau pembukaan biasanya berisi tentang pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Nah, jadi kalau misalnya penulis mengemukakan pendapatnya, itu ada pada bagian tesis. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya rangkaian argumen. Nah, pada bagian rangkaian argumen ini berisi tentang argumen-argumen atau alasan yang mendukung pernyataan penulis. Jadi, kalau misalnya tadi pada bagian tesis itu pendapat dari si penulis, nah pada bagian rangkaian argumen itu pendukung yang mendukung kepada si pendapat penulis tadi yang ada di bagian tesis. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, pada bagian ini biasanya berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang keberadaan pernyataan tesis. Jadi pernyataan ulang ini memuat apa yang sudah dikemukakan pada bagian tesis tadi dan gunanya itu untuk meyakinkan si pembaca. Nah, jadi sudah dapat kita simpulkan kalau teks eksposisi ini memiliki struktur yang meliputi tesis, rangkaian argumentasi atau rangkaian argumen, dan yang terakhir itu ada penegasan ulang. Sampai di sini kalian sudah paham tentang struktur teks eksposisi? Ya, kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidahnya juga berbeda dengan teks-teks yang lainnya yang sudah kita bahas. Jadi, setiap teks itu memiliki ciri, memiliki kebahasaan yang berbeda. Nah, kaidah kebahasaan teks eksposisi yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Jadi yang pertama itu menggunakan kata-kata teknis. Nah,
kata-kata teknis atau peristilahan yang digunakannya itu sesuai dengan topik yang dibahas. Kalau misalnya topiknya itu tentang kehutanan ya, tentang hutan topiknya. Nah, maka istilah-istilah atau teknis-teknis yang muncul dalam wacananya itu pasti seputar hutan. Misalnya kata apa saja? Misalnya kata hutan lindung, atau mungkin penebangan liar, atau hutan alam dan lain sebagainya. Jadi intinya itu kata istilah itu yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Nah, kalau dirincikan kayak kalau di secara garis besar, nomor 2 itu menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Itu hubungan sebab akibat. Nah, yang menyatakan hubungan sebab akibat itu contohnya seperti apa? Contoh katanya itu misalnya jika, kemudian sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, yang disebutkan tadi itu merupakan contoh yang biasa digunakan untuk mengungkapkan konjungsi kausalitas. Nah, selain menggunakan konjungsi kausalitas, teks eksposisi juga biasa menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan kronologis atau keterangan waktu, atau yang menyatakan perbandingan atau pertentangan. Nah, contoh kalimatnya, contoh kata yang biasa digunakan yang menyatakan urutan waktu atau pertentangan. Misalnya sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, namun. Nah, itu tadi merupakan contoh kata-kata yang mengungkapkan perbandingan atau pertentangan. Sampai di sini kalian sudah paham? Nah, kita lanjut ke yang ketiga, menggunakan kata kerja mental. Ya, kata kerja mental ya, berarti yang ada kaitannya dengan mental. Misalnya kata kerja mental itu seperti diharapkan, menyimpulkan, kemudian memperkirakan, mengagumkan, berpendapat, menduga, dan lain sebagainya. Masih banyak jenis contoh yang ada di luaran sana yang mungkin sudah kita dengar juga. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan yang merujuk ya, kata rujuk. Contohnya yang biasa digunakan dalam teks eksposisi. Misalnya berdasarkan data bla bla bla. Nah, itu bisa disesuaikan dengan teksnya, atau mungkin merujuk pada pendapat bla bla bla. Nah, itu kata yang biasa digunakan yang mengungkapkan kata-kata rujukan dalam teks eksposisi. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif itu ajakan ya, berarti kata-kata yang mengajak. Contoh kata-kata yang mengajak itu misalnya hendaklah, sebaiknya, kemudian diharapkan, perlu, harus, dan masih banyak
lainnya. Nah, itu contoh kata-kata yang biasa digunakan untuk mengajak seseorang atau masyarakat. Nah, selain itu, dalam teks eksposisi juga sering menggunakan kata-kata denotatif. Apa itu kata-kata denotatif? Kata denotatif yaitu kata yang bermakna sebenarnya. Jadi kata itu belum mengalami perubahan atau penambahan makna. Nah, kita sajikan kata atau kalimat yang mengandung makna denotatif ya. Karena denotatif itu mempunyai lawan kata yakni konotatif. Kalau denotatif artinya makna sebenarnya, berarti kalau konotatif tidak sebenarnya. Kita sajikan contoh kalimatnya berikut. Nah, bisa kita baca ya. Nah, ini perbedaan contoh kata denotatif dan konotatif. Nah, sekian pembahasan tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Semoga setelah menonton video ini kalian lebih paham tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kalau ada yang kurang dimengerti atau belum dipahami, kalian bisa mengajukan pertanyaan kalian di kolom komentar di video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.